Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Para pendengar yang kami hormati, para pasien, keluarga, pengunjung, karyawan dan karyawati, serta masyarakat Rumah Sakit Pembalah Batu Amuntai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali bertemu dalam ruang informasi Islam dan kesehatan yang sebagaimana biasa disampaikan oleh pembina rohani Islam Rumah Sakit Pembalah Batu Amuntai dalam rangkaian ikut serta mendukung langkah-langkah proses menuju sehat kepada para pasien dan keluarga dari aspek pandangan Islam, dari pandangan rohani. Nah, mari kita bersyukur bahwa kita masih diberikan Allah umur yang sampai saat ini kita bisa melaksanakan aktivitas. Alhamdulillah kita diberikan Allah kesehatan. Dan bagi yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang sehat tetap sehat. Mari kita bersyukur diberikan Allah kemudahan, rezeki yang lancar, urusan yang mudah. Dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurah terlimpah keharibaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan kami menyampaikan tausiah singkat di pagi yang sangat berbahagia ini, yakni dengan judul bersyukur. Nah, bersyukur itu bahasa kita sehari-hari adalah berterima kasih. Kalau kita bersyukur kepada Allah atau berterima kasih kepada Allah, ini merupakan bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang ini kita diberikan Allah kehidupan, itu nikmat yang sangat luar biasa sekali. Nah, dengan hidup inilah kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Oleh karena itu mari kita syukuri atas nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dan mari kita pergunakan kehidupan dengan baik sebagaimana yang sering kita baca dalam salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Para pendengar yang kami hormati, nah lalu bersyukur itu tingkatannya juga bermacam-macam. Yang pertama adalah marilah kita senantiasa mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak terhitung banyaknya. Dan tidak bisa kita menghitung jumlahnya. Sangat banyak sekali. Tapi dengan kita bersyukur kepada Allah, malah akan Allah tambah nikmat itu diberikan kepada kita. Jadi mengingat nikmat Allah tuh sangat banyak sekali caranya. Misalnya kita nikmat sehat, nikmat organ-organ tubuh kita berfungsi dengan baik, nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua adalah selalu memelihara nikmat tersebut. Ya, misal kita diberikan Allah berkeluarga, berarti situ ada suami, ada istri, dan lama kelamaan ya punya anak. Nah, kita pelihara nikmat
amanah yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Nah, dengan cara masing-masing berbuat baik. Suami menjalankan tugas fungsinya sebagai suami yang baik, karena dia bersyukur diberikan Allah pendamping hidup. Si istri juga bersyukur, nah, diberikan Allah Subhanahu wa taala suami sehingga bisa melengkapi hidup. Dan ada yang punya anak, alhamdulillah, nah, diberikan Allah kesempatan untuk memeliharanya, mendidiknya. Dan suami yang baik, istri yang baik, dan anak yang baik atau keluarga yang salehah, itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kalau sudah ini kita mendapatkan, sebagaimana sabda Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena kita memelihara nikmat pemberian, pinjaman, amanah yang diberikan Allah kepada kita itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi tenang, menjadi nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau sebuah rumah tangga ya tidak akur, berpolemik, bermasalah, apakah kita bisa mendapatkan ketenangan? Nah, padahal isi dari sebuah pernikahan berkeluarga itu adalah ketenangan. Nah, ketenangan itu baru kita dapatkan kalau kita saling mencintai, saling menyayangi. Jadi ini adalah nikmat yang harus kita pelihara. Ini satu contoh. Bisa saja kita mencari contoh-contoh yang lain. Apakah pekerjaan, apakah jabatan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengambil manfaat dari nikmat yang Allah berikan dengan baik. Jadi kita manfaatkan kehidupan ini untuk ibadah kita kepada Allah. Dalam hadis Nabi disebutkan, walau kana jahun falyatasaddaq bijahihi. Seseorang yang memiliki jabatan, maka dia bisa bersedekah. Artinya berbuat baik, memberikan yang terbaik. Dengan apa? Melalui jabatan tersebut. Jadi jabatan itu baru menjadi nikmat, menjadi kebaikan untuk kita kalau kita manfaatkan dengan baik. Karena seorang pemimpin sangat berperan dalam menentukan arah organisasi, ya, arah lembaga, arah masyarakat. Bila baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapapun di antara kita yang mendapatkan amanah ini adalah merupakan nikmat yang kita syukuri, tapi kita manfaatkan dengan baik. Nah, kemudian tidak semua orang mungkin memperoleh amanah nikmat berupa jabatan, tapi ada di bidang lain. Misal dia punya harta, maka Nabi mengatakan walau kana malun falyatasaddaq bimalihi. Nah, dia bisa memanfaatkan harta bendanya itu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Nah, ibadah ini luas sekali, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah, atau yang bersifat sosial atau muamalah. Nah, kita ini berada pada lingkungan rumah sakit yang di dalamnya mengurusi orang-orang yang ingin sembuh, orang yang punya problem kesehatan. Nah, kalau kita pahami dengan baik, dengan benar, ya, maka ini merupakan cara kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di sana ada manajer atau pihak manajemen, di sana ada tenaga kesehatan, ya, di sana ada tenaga administrasi dan sebagainya. Artinya kita mari, ya, keadaan yang seperti ini kita manfaatkan dengan baik, dengan benar.
maka tidak ada kebahagiaan pihak rumah sakit adalah kecuali kesembuhan pasiennya. Nah, namun pasien pun juga harus mengikuti tata aturan, tertib, tahapan-tahapan yang diberlakukan oleh pihak rumah sakit. Untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama. Sama-sama kita memanfaatkan rumah sakit ini dengan baik, dengan benar, sehingga bukan hanya sehat yang kita dapatkan, tapi juga keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Yang keempat, mempergunakan nikmat yang diberikan Allah untuk kepentingan seluruh umat manusia. Ya, seluruh umat manusia. Nah, inilah yang diantara makna dari la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Ya. Tapi sebaliknya, maka Allah akan menimpakan azab kepada seseorang. Ya, bentuknya macam-macam. Ya, bentuknya macam-macam. Para pendengar yang kami hormati, nah mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini, kami yang menyampaikan, Bapak Ibu yang mendengarkan, sama-sama kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan selalu bersyukur dan memanfaatkan kehidupan ini untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang baik, yang pada akhirnya menjadi bahan, menjadi media, menjadi pahala, menjadi keberkahan yang nanti bukan hanya kita petik di dunia, tapi juga kita dapatkan lebih-lebih di akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.